Di Allah berfirman, wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu. Apabila ada Al-Qur'an dibaca, maka kewajiban kita satu, mendengarkan, istima', mendengarkan bukan mendengar. Jadi ada beda antara mendengar dan mendengarkan. Iya. Kemudian yang kedua, wa ansitu, dan simak, kita menyimak bacaan Al-Qur'an tersebut. Satu. Yang kedua, hadis Nabi SAW, wa idza qara'a fa'ansitu, dan apabila imam mulai membaca, baca Al-Fatihah atau baca surat, fa'ansitu, makmum wajib menyimak. Nah, dari dua ini, dari Al-Quran dan dari hadis tadi, maka terjadilah perbedaan pendapat para ulama, para imam tentang baca Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Catatan Sang Kiai. Kali ini channel Catatan Sang Kiai akan memberikan kajian tentang surat Al-Fatihah di dalam sholat. Bagaimana hukumnya bagi seorang makmum, dan surat Al-Fatihah tidak dibaca bagi seorang makmum, bagaimana hukumnya? Narasumber kali ini yaitu Buya Dr. Ahmad Maskur LCMTHI. Monggo Buya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa sallallahu wasallam wa baraka ala sayyidina Rasulillah wa alihi wa sahbihi wa azwajihi wa ala jami'i man tabi'ahu wa la ba'du. Salat adalah merupakan ibadah yang fundamental dalam Islam. Artinya kita mesti selalu berusaha untuk memperbaiki serta berusaha menjadikan salat kita bagaimana salat kita menjadi baik, menjadi salat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu terus kita kembangkan. Kita harus mengkaji, mencari tahu, dan tentu saja yang tahu menjelaskan tentang salat secara umum. Begitu juga ketika kita ingin memperbaiki dan ingin berusaha menjadikan salat kita menjadi baik, tentu saja kita harus mencari tahu serta mempelajari dan mengkaji rukun-rukun yang harus dilaksanakan pada saat salat. Karena kata Nabi SAW, as-salatu khairu mawdu'in. Jadi salat itu sebaik-baik pekerjaan atau ibadah. Bahkan salat itu menjadi pemisah antara Islam dan kafir. Hadis Nabi, al-ahdul ladzi bainana wa bainal kufri as-salah, faman tarakaha faqad kafar. Jadi pembatas antara umat Islam, antara Islam dan kekafiran adalah salat. Jadi siapapun yang meninggalkan salat, walaupun tafsirannya banyak, meninggalkan sengaja, meninggalkan menentang, meninggalkan karena malas dan lain sebagainya, yang jelas kata Nabi, faman tarakaha faqad kafar. Hadis riwayat Imam Ahmad, siapapun yang meninggalkan salat dengan aneka tafsirannya, maka orang tersebut adalah kafir. Karena memang pembatas antara Islam dan kafir itu salat. Itu begitu pentingnya salat, sehingga penting dan sangat penting juga kita mengetahui tata cara salat yang baik, bagaimana kita melakukan salat yang benar, bagaimana kita melakukan salat yang baik dan khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di antara hal penting dalam salat, rukun yang sangat penting di dalam salat adalah Fatihah. Jadi setelah kita niat takbir, kemudian istiftah atau doa ul iftitah, kita baca Al-Fatihah. Namun demikian, membaca Al-Fatihah di dalam salat ini ada banyak pendapat ulama. Sebelum masuk ke surat Al-Fatihah, dari berbagai sumber pendapat ulama, monggo dijelaskan kepada pemirsa rukun-rukun sholat terlebih dahulu. Setidaknya menjadi pedoman bagi kita semua. Barangkali ada
pemirsa yang belum mengetahui yang menjadi rukun dan di mana yang menjadi syarat, begitu Bu ya. Di dalam salat atau dalam semua banyak ibadah ada syarat, ada rukun. Ya. Perbedaannya itu sama-sama wajib. Kalau syarat itu di luar pekerjaan, seperti syarat salat wudhu, wudhu di luar salat. Syarat salat suci dari hadas maupun najis, itu pekerjaannya di luar salat. Iya. Kemudian yang kedua ada rukun. Rukun adalah sesuatu yang wajib dilakukan dan dakhilun fiha, artinya masuk dalam bingkai ibadah itu. Kalau salat yang masuk dalam pekerjaan salat, itu rukun. Kemudian rukun salat itu ada dua, ada rukun qauli, ada rukun fi'li. Jadi rukun qauli artinya rukun yang diucapkan dan harus diucapkan. Kalau tidak diucapkan ya tidak sah salatnya. Kemudian rukun fi'li dikerjakan, artinya rukun pekerjaan seperti takbiratul ihram. Itu. Nah, rukun yang dua ini, baik qauli maupun fi'li dalam salat, itu kan ada yang mengatakan 17, ada 15, 13, dan seterusnya itu. Perbedaannya hanya ada yang disatukan, ada yang tidak disatukan, dirinci. Yang pertama adalah niat melakukan salat. Kata kitab dalam kitab fikih itu wa mahalluhal qalbu. Tempat niat itu dalam hati. Iya. Artinya ketika mulut mengucapkan usolli fardhu dhuhri, itu bukan niat, tapi lafal niat. Iya, lafal niat, betul. Kalau niatnya dalam hati. Kemudian niat itu menurut madhab Syafi'i muqtaranan bi fi'li, harus bersamaan dengan sebagian dari pekerjaan, sehingga bersamaan dengan takbiratul ihram. Jadi pertama niat, yang kedua takbiratul ihram, itu harus niat masuk di dalam kalimat Allahu Akbar itu. Iya. Masalah angkat tangan atau tidak angkat itu banyak perbedaan di antara para ulama. Iya. Yang mana yang kita jalani ya sudah jalankan. Iya. Kemudian takbiratul ihram. Yang ketiga Fatihah. Itu yang rukun yang ketiga, qiraatul Fatihati, membaca Al-Fatihah. Yang keempat ruku. Yang kelima tumaknina dalam ruku. Yang keenam i'tidal. Yang ketujuh tumaknina dalam i'tidal. Yang kedelapan sujud. Yang kesembilan tumaknina dalam sujud. Kemudian yang ke-10 julus bainas sajdataini, atau duduk di antara kedua sujud. Yang ke-11 tumaknina dalam duduk itu. Yang 12 sujud kedua. Yang ke-13 tumaknina dalam sujud itu. Itu 13. Iya. Jadi secara mujma' alaih atau muttafaq alaih bainal ulama, rukun salat itu 13 itu. Iya ya Bu. Kita mulai dari niat. Niat adalah, makna niat itu adalah satu, al-iradah, keinginan. Jadi berangkat ke tempat salat kita ingin mempunyai keinginan salat, itu iradah. Kemudian yang kedua al-qasdu, tujuan, artinya kita berangkat ke tempat salat tujuan hanya satu, salat. Yang ketiga al-azmu, sudah bulat tidak ada tujuan lain kecuali salat. Terus yang keempat qasdus syai'i muqtaranan bi fi'lihi, menunjukkan atau bertujuan untuk melakukan sesuatu, yaitu salat, dan muqtaranan bi fi'lihi, disamakan dengan pekerjaannya. Sehingga ketika kita ucapkan usalli fardhu dhuhri arba'a raka'atin mustaqbilal kiblati makmuman atau imaman lillahi ta'ala, itu lafal niat, dan dalam hati kita tekad melakukan salat duhur. Iya, tapi tidak termasuk bersamaan dengan pekerjaan kan. Artinya ketika kita berniat
langsung bersamaan dengan tangan begini begitu kan, ini berbeda pendapat kan begitu kan? Beda Ya? pendapat itu. Yang jelas kalau bisa kita keluar dari khilaf kan harus, karena itu kan sunnah. Al-khuruju minal khilafi sunnah atau mandubun. Keluar dari perbedaan ulama itu adalah dianjurkan dan sunnah. Sehingga ketika kita mau melakukan salat ya ucapkan niat, lafalkan niat dalam hati kita, niat bersamaan dengan takbiratul ihram. Itu niat. Karena itu yang semua pendapat masuk dalam itu. Qasdu syai'i muqtaranan bi fi'lihi. Walaupun hati itu tidak bisa merangkai kalimat saya mau melakukan salat duhur 4, tidak ada, tidak bisa hati itu. Hati itu hanya satu, salat. Niat salat. Nah, ucapan itu talaffuz bin niat, mengucapkannya adalah untuk membantu hati kita agar konsentrasi melakukan salat. Itu tujuan daripada at-talaffuz bin niat. Kemudian yang kedua, takbiratul ihram. Takbiratul ihram, kalimat Allahu Akbar disebut ihram. Kenapa? Karena mengharamkan. Di takbiratul ihram adalah takbir yang mengharamkan seluruh pekerjaan selain pekerjaan salat, mengharamkan seluruh perkataan selain perkataan salat. Jadi selain kalimat atau selain rukun qauli, selain rukun fi'li, selain perkataan dalam salat, selain perbuatan dalam salat, semua haram dilakukan dalam salat itu dengan adanya takbiratul ihram. Ketika kita selesai Allahu Akbar, kita tidak boleh melakukan hal-hal yang bukan pekerjaan salat. Kita tidak boleh mengucapkan atau haram mengucapkan kalimat-kalimat yang bukan kalimat salat. Itu takbiratul ihram. Maka kata Nabi alaihi salatu wasallam, idza qumta ila salati fa asbighil wudu'a thumma qum fakabbir. Kalau Anda mau melaksanakan salat, pertama wudu'lah dulu dengan sempurna di luar salat, syarat. Di luar salat. Kemudian setelah melakukan wudu, thumma qum, berdirilah di tempat salat, fakabbir, dan takbiratul ihram. Maka semua masuk dalam salat itu, tidak boleh melakukan hal-hal yang bukan pekerjaan salat dan haram. Termasuk umpama memotong salat. Haram. Jadi umpama sudah kadung masuk Allahu Akbar, terus ada hal yang sesuatu yang sangat penting, yang urgent, tidak boleh motong salat, haram. Itu kan memotong sholat di luar karena lupa dengan syarat-syarat sah sholat. Kalau misalkan Buya memotong sholat karena ingat belum punya wudhu misalkan, ini apa memang harus dipotong atau dilanjutkan menghilangkan rasa was-was Buya? Bukan memotong itu. Iya. Memang tidak sholat. Memang tidak sholat. Belum sholat artinya. Ya, karena tidak ada syarat. Tidak ada syarat. Iya. Syaratnya belum lengkap. Iya, Kalau iya, sudah iya. yakin. Iya, iya. Kalau hanya perasaan was-was, tidak boleh. Kata kaidah al-yaqinu la yuzalu bisyak. Keyakinan itu tidak bisa dihilangkan dengan keraguan-raguan. Jadi umpama kita sudah takbir, yakin sudah punya wudhu, Allahu Akbar, terus pada saat salat kita ragu, apakah saya tadi wudhu apa enggak? Itu tidak bisa hilang, keyakinan yang tadi tidak bisa dihilangkan dengan keraguan-raguan itu. Artinya lanjutkan dalam salat. Itu termasuk gangguan setan. Iya. Karena setan pasti datang mengganggu dalam salat, dalam semua ibadah kita. Bahkan sekalipun tidak ibadah, ya setan tetap datang mengganggu. Lebih-lebih saat beribadah itu kan mengganggu untuk memberikan kewaswasan agar bagaimana tidak khusyuk kan, menghilangkan kehusyukan. Iya. Kehusyukan, bahkan membatalkan salatnya setan. Bagaimana setan mengganggu. Dan memang ada setan khusus yang ditugas oleh iblis itu untuk mengganggu, yaitu setan orang salat beda, setan orang wudhu beda, setan orang makan beda, setan semua setan itu. Karena setan hidup bersama manusia.
Iya, untuk pemirsa sebelum masuk ke kajian tentang surat Fatihah. Al-Fatihah yang dapat dipetik oleh kita semua bahwa syarat sah sholat itu yang sangat penting untuk kita kerjakan dan hati-hati bagaimana suci baik dari hadas kecil maupun hadas besar ataupun suci dari pakaian yang dipakai. Minimal kita berusaha untuk berpakaian yang suci. Karena akibatnya ketika pakaian yang dipakai itu tidak suci, maka sholatnya tidak sah karena menjadi syarat sah sholat. Selain dari itu, untuk meningkatkan kehusuan dalam sholat, maka bagaimana kita memperbaiki dan menyempurnakan dalam berwudu. Seperti itu pemirsa yang dapat kita petik, dan kita lanjutkan kepada kajian tentang surat Al-Fatihah di dalam sholat. Monggo Buya. Kemudian sabda Nabi SAW tentang takbiratul ihram dulu. Idza man kana lahu imamun, siapapun yang salat memiliki imam, artinya menjadi makmum. Iya. Fal ya'tamma bihi, ya ikutilah imam itu. Jadi antara satu salat imam dan makmum. Jadi kewajiban utama makmum adalah mengikuti seluruh gerak-gerik dan apa yang dilakukan imam. Itu utama. Kemudian yang kedua, wa idza kabbara fakabbir. Ketika imam takbiratul ihram, makmum wajib takbir. Maka ketika ada orang tidak takbir setelah imam, artinya masih nunggu atau belum baru datang, itu dinamakan masbuk. Iya, masih nolah-noleh ke belakang, lihat temennya begitu. Itu menghilangkan fadilah jamaah sudah. Iya. Jadi begitu imam takbir Allahu Akbar, makmum takbir Allahu Akbar. Jangan sibuk dengan hal-hal lain supaya salatnya betul-betul murni jamaah, artinya tidak ada campur hal-hal lain. Kalau misalkan ini Bu ya, sholat makmumnya itu sholat di dalam masjid, sementara masjidnya lebar begitu kan, yang imam itu sudah takbir, sementara makmum masih ada di belakang. Ini yang terbaik, apakah makmum ini masih ke depan dulu jalan, nyampe di depan baru takbir, atau makmum walaupun ada di belakang masih banyak tempat yang kosong tetapi sudah takbir karena imam sudah bertakbir? Sebaiknya harus ke depan kalau jadi suddul khalal kata Nabi. Ditempatilah yang masih kosong. Iya. Jadi al-awwal sab itu al-awwal fal awwal. Yang pertama, kemudian kalau sudah penuh ya berikutnya sampai di akhir. Umpama di depan masih ada yang kosong, lebih baik atau utamanya lebih baik menyempurnakan sab yang masih kosong. Iya, walaupun imam sudah membaca surat Al-Fatihah begitu ya. Dan makruh kalau orang berjemaah atau makmum itu salat sendirian di belakang sab. Jadi semua sab, 2 sab umpama. Kemudian datang seseorang penuh di depan itu. Salat sendiri di belakang, ya makruh. Iya. Tidak boleh, harus takbir narik orang dari depan. Kalau diperkirakan tidak ada tambahan begitu kan. Kalau ada, kalau masih terus berdatangan. Iya. Ini jadi kemudian sabda Nabi, jadi tadi idza kabbara fakabbir, kalau imam takbir silakan langsung takbir. Kemudian wa idza qara'a fa ansitu. Dan apabila imam membaca fa ansitu, dengarkanlah dan simaklah. Nah, ini yang menjadi perbedaan antara ulama. Rukun salat yang ketiga yaitu surah Al-Fatihah. Iya. Jadi bagaimana makmum? Apakah wajib makmum membaca Al-Fatihah atau justru dilarang makmum membaca Al-Fatihah? Jadi Allahu Akbar sudah diam aja gitu. Atau Allahu Akbar iftitah dan baca Al-Fatihah. Nah, itu yang menjadi perbedaan pendapat di antara para ulama karena berangkat dari dua hal. Satu,
berangkat dari firman Allah Subhanahu wa taala, itu ada 4 perbedaan. Yang pertama, madhab Syafi'i bahwa makmum wajib baca Al-Fatihah. Bukan surah, tapi makmum wajib baca Al-Fatihah di dalam salat jemaah. Jadi makmum baik salat jahriyah, salat yang nyaring waktu malam atau subuh, maupun salat sirriyah, yaitu salat yang tidak nyaring. Jadi makmum wajib baca Al-Fatihah. Di apapun keadaannya tetap makmum wajib baca Al-Fatihah. Kecuali illal masbuk, kecuali makmum masbuk. Makmum masbuk ini adalah makmum yang datang ketika imam sudah selesai baca Al-Fatihah, itu masbuk. Maka makmum baik menurut madhab Syafi'i tidak wajib baca Al-Fatihah. Ya Allahu Akbar, dia langsung ikut ruku. Iya, ikut ruku. Kalau membaca Al-Fatihah justru tidak boleh, tidak sah. Salatnya kalau sekiranya tidak bisa beruku bersama imam. Ini yang pertama. Yang kedua, madhab Hanafi. Menurut madhab Hanafi, baca Al-Fatihah, makmum baca Al-Fatihah makruh, tukrahu karahata tahrimin. Jadi makmum membaca Al-Fatihah baik di salat jahriyah maupun salat sirriyah makruh dengan makruh tahrim. Jadi makruh tahrim juga. Makruh itu ada makruh tanzih, ada makruh tahrim. Artinya mendekati sudah mepet-mepet diharam. Iya, artinya hanya karena tidak dilarang kan begitu, Bu? Iya. Landasannya ayat dan hadis tadi. Karena ketika makmum baca Al-Fatihah berarti melanggar firman Allah dan sabda Nabi tadi. Iya. Karena Al-Quran sedang dibaca, kok baca juga, kan berarti tidak mendengarkan. Itu pendapat madhab Hanafi atau ulama madhab Hanafi atau Imam Hanafi sendiri. Jadi makruh dan makruh tahrim. Makmum membaca Al-Fatihah. Jadi bagaimana makmum Allahu Akbar diam mendengarkan bacaan imam. Itu yang kedua. Yang ketiga, yang pertama tadi madhab Syafi'i, Hanafi. Kemudian yang ketiga madhab Maliki. Kalau madhab Maliki, makruh makmum membaca Fatihah dalam salat jahriyah. Kalau dalam salat sirriyah harus wajib. Iya. Itu perbedaannya. Kemudian yang keempat adalah madhab Hambali, yaitu wajib dalam salat sirriyah. Kalau dalam salat jahriyah sunnah makmum baca Al-Fatihah. Jadi umpama salat duhur makmum sunnah baca Al-Fatihah. Artinya kalau Imam Hambali antara wajib dengan sunnah begitu, antara wajib dan sunnah. Iya. Jahriyah dan sirriyah. Iya. Kemudian dalil madhab Syafi'i adalah sabda Nabi SAW, 2 hadis. Yang pertama, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak sah salat orang yang tidak membaca Fatihah. Itu hadis muttafaq alaih. Artinya madhab Syafi'i memberlakukan hadis ini secara umum. Jadi siapapun yang salat, baik salat sendiri, salat jamaah, imam, makmum, semua, kalau sudah tidak baca Al-Fatihah, sudah tidak sah salatnya. Iya. Kemudian hadis yang kedua, kata Nabi SAW pada para sahabat, la'allakum tunazi'unani fil qira'ah. Barangkali kalian, kenapa tadi kalian membaca pada saat saya membaca? Qalu na'am ya Rasulullah, ya kami membaca wahai Rasulullah. Qala la taf'alu ha illa bi ummil kitab fa innahu la salata liman lam yaqra bi ummil kitab. Jadi pada saat Rasulullah jadi imam, para sahabat baca Fatihah, baca ayat, baca surah. Maka oleh Rasulullah ditanya setelah salat, jangan lakukan bacaan itu kecuali bacaan Fatihah. Artinya makmum tidak boleh baca surah
Iya, iya, Tidak iya. boleh baca ayat-ayat kecuali surah Al-Fatihah, karena kata Nabi tidak ada salat bagi orang yang tidak baca Al-Fatihah. Nah, kemudian perbedaan juga lahir karena kalimat hadis itu, la salata. Ini kalau madhab Syafi'i mengatakan la salata ay la tasihhus salat, salatnya tidak sah. Iya, iya, iya. Kalau madhab Hanafi dan Maliki mengartikan la salata ay kamilah, salatnya tidak sempurna, bukan tidak sah. Sehingga menurut madhab Hanafi tidak boleh, kalau menurut madhab Maliki makruh dalam salat jahriyah, karena kita mendengarkan, karena makmum harus mendengarkan bacaan imam. Iya, karena pada jahriyah ini kan imam kan nyaring kan. Nyaring, Iya. jadi makmum harus dengarkan. Iya, iya, iya. Menurut Hanafi itu makruh tahrim, menurut Maliki makruh. Iya, 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 Bu ya. Namun dari menyimpulkan dari 4 pendapat ini, Bu ya, kita di Indonesia ini kan mayoritas ke Imam Syafi'i, ke begitu, madhab Bu ya. Syafi'i. Iya, ke madhab Syafi'i. Walaupun kenyataannya adalah sekedar taklid, Iya. ikut-ikutan. Iya, sekedar taklid. Artinya bukan ittiba. Ini pilihannya dari yang 4 barusan ini, Bu ya, kalau misalkan di dalam sholat itu memilih, sementara mayoritas itu madhab Syafi'i di dalam masjid misalkan, pas memilih pada waktu sholat memilih mengikuti Imam Hambali atau Imam Maliki untuk kemudian dalam sholat berjemaah pada waktu itu tidak membaca surat Al-Fatihah, begitu, Bu ya. Ini pilihannya ini yang harus dipilih yang mana, atau memilih semuanya tidak ada masalah, kan demikian, Bu ya. Pertama, untuk memilih semuanya atau memilih salah satu dari semua itu tidak ada masalah. Tidak ada masalah ya, Bu ya. Secara umum. Kemudian selanjutnya tinjauan sholat. Iya. Jadi tinjauan sholat kita, sholat itu tujuannya apa? Tujuan sholat adalah kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berkomunikasi dengan Allah. Itu tujuan sholat. Iya, iya. Nah, sementara hal yang paling atau rukun yang paling mengantarkan kita pada keadaan seperti itu, yaitu full komunikasi dengan Allah, menghadap Allah, adalah Fatihah. Fatihah. Kenapa? Karena Fatihah itu dalam hadis qudsi Allah berfirman, qasamtus salata baini wa baina 'abdi nisfain. Saya bagi salat atau Fatihah itu di antara saya dan hambaku menjadi 2. Jadi salat atau Fatihah itu dibagi 2. Bagi 2 artinya komunikasi antara seorang hamba yang sedang salat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita membaca Alhamdulillahirabbil alamin, Allah menjawab, Hamadani abdi, hambaku telah memuji kepadaku. Iya, iya. Ketika kita membaca Ar-Rahmanir Rahim, Allah menjawab, Asna alayya abdi, hambaku telah memuji kepadaku. Iya, untuk pemirsa, bagi pemirsa yang ingin mengetahui bagaimana komunikasi hamba dengan Tuhan di dalam sholat, sudah kita publish sebelumnya, yaitu ada video komunikasi hamba dengan Allah di dalam sholat. Jadi ada videonya kalau ingin mengetahui lebih rinci, kan begitu, Bu ya. Dan untuk pemirsa, ketika misalkan kita menjumpai seseorang, bahkan banyak orang yang tidak membaca surat Al-Fatihah di dalam sholat, jangan lalu kemudian setelah sholat menegur, menyampaikan bahwa si fulan atau mereka itu tidak sah dan sebagainya. Yang lebih baik dalami dulu dan belajar dulu. Iya, dalami dulu, belajar dulu, dan lebih-lebih mengkaji dulu. Apabila tidak mengetahui dengan dalil-dalil yang kuat, maka kemudian lebih baik mengaji
ya ikut di dalam kajian channel Catatan Sang Kiai. Lalu kalau tidak memahami silahkan ditanyakan langsung di kolom komentar channel Catatan Sang Kiai. Sementara untuk kajian surat Al-Fatihah kan selesai, Bu ya? Sudah dianggap selesai. Ya. Karena sudah videonya sudah ada. Ya, bagi pemirsa yang ada pertanyaan seputar sholat, bagaimana cara meningkatkan kekhusyuan di dalam sholat, atau menyempurnakan sholat, dan yang disebut sempurna di dalam wudhu bagaimana, monggo dipersilahkan tanyakan melalui kolom komentar di channel Catatan Sang Kiai, dan insya Allah akan dijawab di episode selanjutnya. Demikian pemirsa channel Catatan Sang Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.